Boleh dibuka dulu audionya biar bisa kita mendengar suara Mas Adi? Selamat sore, Tiffal. Nah, oke, kedengaran suaranya sekarang. Terima kasih Mas Adi sudah bergabung. Anda membaca dari putusan MK ini tidak ada lagi istilah presidensial threshold. Hitung-hitungan politiknya bagaimana? Terutama untuk partai-partai non-parlemen atau juga partai yang diistilahkan awam partai-partai kecil begitu yang tidak ada di parlemen begitu? Ya, saya kira ini jadi kabar yang cukup baik dan spektakuler ya bagi seluruh rakyat Indonesia yang tentunya sejak lama sudah berharap betul bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu menguntungkan seluruh rakyat Indonesia dan menguntungkan semua partai politik. Secara politik tentu partai-partai kelas menengah ke bawah termasuk partai politik yang non-parlemen diuntungkan karena secara prosedur partai-partai ini yang kelas menengah ke bawah dan non-parlemen mereka juga punya kesempatan untuk mencalonkan diri ya sebagai calon presiden dan wakil presiden di 2029 yang akan datang. Ini yang saya sebut sebagai kabar baik dari putusan dari Mahkamah Konstitusi. Itu artinya memang putusan Mahkamah Konstitusi mencerminkan kehendak demokrasi, mencerminkan kehendak seluruh rakyat Indonesia, supaya di pemilu-pemilu yang akan datang, begitu banyak calon-calon anak-anak bangsa yang potensial untuk menjadi pemimpin, punya kesempatan yang sama untuk bertanding. Jadi saya kira di situ memang substansinya Mas Tifal. Dan putusan semacam ini sebenarnya sejak lama ditunggu dan kita sangat layak untuk mengapresiasi kepada pihak-pihak kelompok aktivis dan pegiat demokrasi yang sudah berpuluh-puluh tahun lamanya mengadakan judicial review, menggugat ke Mahkamah Konstitusi, ditolak, dibatalkan, ditolak, dibatalkan. Dan pada hari ini, kemudian di awal tahun 2025, tentu ini menjadi kado yang sangat indah. Karena kita bisa melihat ke depan, pastinya akan begitu banyak putra-putri terbaik bangsa Indonesia punya kesempatan yang sama bertanding, maju pilpres untuk memenangkan pertarungan ya, menjadi orang penting di negara kita. Saya kira di situ substansinya. Oke bahwa semua pihak, semua partai tanpa terkecuali punya kesempatan untuk mencalonkan capres-cawapresnya. Tapi kan politik juga berhubungan dengan negosiasi dan meningkatkan nilai tawar agar publik pun juga menaruh atensi kepada mereka. Apakah ini tidak akan jadi tantangan tersendiri, Mas? Ya, dalam konteks itulah sebenarnya ini kan semacam tantangan bagi semua partai politik yang ikut pemilu. Karena mereka ini selama ini kan selalu mengatakan dihalang-halangi oleh ambang batas presiden, dihalang-halangi oleh threshold. Setelah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi, partai-partai yang ikut pemilu, khususnya kelas menengah ke bawah, termasuk non-parlemen, bagi mereka nggak ada cerita lagi untuk tidak punya jagoan di pilpres, Mas. Itu artinya apa? 5 tahun yang akan datang, ini adalah challenge sebenarnya bagi partai-partai untuk memunculkan siapa figur-figur calon-calon internal dari partai itu yang dipersiapkan untuk maju di pilpres. Kan percuma ada putusan Mahkamah Konstitusi menghapus ambang batas presiden kalau pada akhirnya partai-partai itu tidak mengambil kesempatan ini. Mereka takut mengajukan calon, mereka berkongsi dengan partai besar, mereka berkongsi dengan nama-nama yang sudah populer, memiliki elektabilitas yang tinggi dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu, ini kan menjadi kesempatan yang baik. Partai politik punya waktu 5 tahun mempersiapkan orang-orang, figur-figur penting yang disukai dan dicintai oleh rakyat untuk bisa bertanding di 2029. Kan ini sebenarnya adu nyali. Setelah prosedurnya itu gemboknya dihilangkan oleh Mahkamah Konstitusi, ini secara substansi ujian bagi partai. Berani tidak mereka mengusung figur-figur yang menurut mereka akan memenangkan pertarungan di pilpres nantinya. Oke, Bung Fadil sudah bergabung bersama kami ya? Iya, sudah. Oke, Bung Fadil, kalau Anda menangkapnya juga sama bahwa membangun nilai tawar baru, negosiasi politik yang baru juga akan jadi tantangan tersendiri buat partai-partai non-parlemen untuk bisa mencalonkan capres-cawapres ya? Iya, bagi saya sih tentu PR lebih besar sekarang bagi teman-teman di partai politik, ini ada Bang Fahri, adalah soal bagaimana membangun upaya untuk menghadirkan figur kepemimpinan politik nasional ke depan ya. Karena kalau kita bicara hambatan ambang batas persentase kursi sekarang itu sudah tidak ada dan ini penting untuk menjadi percepatan bagi teman-teman partai melakukan rekrutmen politik, mempersiapkan kader terbaik untuk menjadi calon pemimpin nasional ke depan. Bahwa nanti misalnya partai merasa untuk efektivitas atau kemudian ada kesamaan platform atau ada kesamaan ide dan program sehingga mereka bergabung untuk mengusung satu pasangan calon, 2 atau 3 partai politik, itu tidak apa-apa.
Karena itu sesuatu yang alamiah yang bisa dilakukan oleh partai tanpa sekali lagi quote and quote dipaksa dengan adanya ketentuan ambang batas pencalonan presiden. Jadi nanti dengan putusan ini ke depan partai mau bergabung atau tidak bergabung itu adalah pilihan mandiri partai dan tidak dipaksa dengan ketentuan ambang batas pencalonan presiden. Ini yang kita kehendaki. Dan pelan-pelan nanti ke depan partai pasti akan sangat rasional, pasti akan sangat kalkulatif. Apakah akan mengusung kader sendiri atau bergabung dengan partai politik lain untuk mengusung satu figur tertentu, itu menjadi pilihan bebas partai tanpa harus dipaksa untuk melakukan transaksi jangka pendek hanya untuk memenuhi kuota persentase kursi pencalonan saja. Jadi ke depan kita akan melihat fenomena itu menurut saya. Oke, Kak, bahwa ini putusan baru keluar Bang Fahri, tapi sudahkah ada penerawangan dalam tanda kutip, kayaknya ini kita bisa mengusung kader kita sendiri nih buat maju di Pilpres berikutnya. Sudahkah ada ancang-ancang ke arah sana nih Bang Fahri? Tidak juga ya, karena kan kita baru selesai Pilpres, kemudian baru apalagi namanya memberikan kesempatan kepada Pak Prabowo untuk merealisir seluruh program-program dan kebijakan-kebijakan politiknya. Kita mendukung karena Partai Bulan Bintang termasuk salah satu partai pengusung presiden terpilih Pak Prabowo dan Pak Gibran gitu ya. Kita mengawal proses ini sampai dengan selesai. Yang kedua, yang kita garis bawahi di sini adalah persoalan adanya lompatan besar dalam soal politik hukum gitu ya. Jadi politik hukum kita saat ini telah berpihak kepada apa yang selama ini kita perjuangkan dan kita gaungkan untuk bagaimana menegakkan kaidah-kaidah dan prinsip demokrasi deliberatif. Jadi itu sudah tercapai. Hakim konstitusi setiap saat itu pasti ada perubahan paradigma dalam memandang aspek-aspek hukum yang berkembang. Jadi mazhab hukum saat ini yang digaungkan oleh Mahkamah Konstitusi, jujur saja karena kami orang-orang yang konsen di bidang hukum tata negara, saya sama Prof. Yusril, jadi kita sangat memahami kaidah-kaidah seperti ini. Jadi tentunya ini kami apresiasi bahwa putusan ini sangat luar biasa gitu. Mahkamah sejauh ini sudah melangkah ke arah yang jauh lebih tepat, lebih substantif dalam rangka untuk menjawab isu konstitusional yang berkaitan dengan tadi seperti disampaikan Bang Adi, Bang Fadil, bahwa persoalan orientasi kita untuk memperjuangkan penegakan prinsip demokrasi yang seterusnya yang benar dan hakikatnya seperti ini sudah cukup lama. Persoalan mazhab hukum ataupun persoalan rezim pasal 222 ini bukan hal baru sebenarnya, ini sudah cukup lama, bahkan sebelum Pilpres 2019 ini sudah kita perjuangkan secara berkali-kali, terutama Partai Bulan Bintang. Dan hari ini saya kira banyak hal positif yang kita harus apresiasi kepada Mahkamah, bahwa betul-betul prinsip demokrasi telah ditegakkan secara maksimal dan ini menjadi kemenangan semua pihak, bukan saja pihak yang mengajukan judicial review, karena pada dasarnya itu yang saya katakan tadi, pasal ini saja sudah 32 kali diuji di MK, sampai dengan hari ini membuahkan hasil yang positif. Jadi baiknya kita anggap sebagai sebuah prestasi demokrasi yang luar biasa dan capaian yang kita harus memberikan apresiasi lah kepada MK. MK telah hadir sebagai the guardian of the constitution. Saya kira demikian. Maka apa tindak lanjut yang bakal dilakukan internal Partai Bulan Bintang setelah ada putusan ini, Bang? Palingan kita akan mendorong agar rancangan undang-undang partai politik sepanjang menyangkut dengan pengaturan tentang rezim pilpres itu harus dilakukan pembaharuan. Itu seperti yang saya katakan tadi, implikasi dari putusan pasal 222 itu harus diterjemahkan dalam pengaturan, ya, dalam satu pranata pengaturan yang komprehensif tentang bagaimana pengajuan calon presiden. Karena kan sebelumnya kita tertata atau ditata dengan pasal 222 bahwa partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh suara 20% suara sah nasional atau 25% gabungan suara sah nasional maka punya kewenangan mengajukan capres. Sekarang dengan putusan itu mempunyai implikasi kepada partai politik yang bukan ada di parlemen, bertitel partai peserta pemilu, punya hak yang sama untuk mengajukan calon presiden. Sehingga dengan demikian membutuhkan penerjemahan melalui politik hukum. Walaupun ini adalah open legal policy, tapi dalam batasan-batasan yang telah ditentukan secara restriktif oleh Mahkamah Konstitusi bahwa semua partai politik punya standing yang sama dalam mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Itu aja mungkin secara akademik kita kawal. Oke, terakhir Mas Adi singkat saja, kalau Anda menangkapnya ini kan berarti harus ada pengubahan juga kalau mengubah aturan ini. Bagaimana dengan dinamika politik di DPR nantinya? Mengingat DPR juga ada wacana untuk melakukan omnibus law politik di sana. Ya secara prinsip begini Mas Dipal, ini kan semacam political opportunity, kesempatan politik kepada semua partai politik yang ikut pemilu untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Disitulah mereka pentingnya punya figur kunci yang disukai dan diterima oleh rakyat.
Cuman saya tidak terlampau yakin bahwa semua partai politik, sekalipun mereka itu punya kemewahan memajukan calon, karena ada kecenderungan di negara kita ini, partai-partai ini kan berkongsi dengan figur dan partai yang besar, yang tingkat kemenangannya dalam pilpres itu sudah bisa ditebak. Betul misalnya seperti PBB, kemudian Partai Umat, Partai Gelora, mereka ini punya kesempatan mengajukan calon presiden dan wakil presiden nantinya di 2029, tapi karena tidak memiliki figur kunci, tidak punya jagoan yang popularitas dan elektabilitasnya tinggi, sekalipun punya kesempatan, mereka itu jauh lebih berkongsi misalnya dengan Prabowo, dengan Gibran, dengan Anies, ataupun calon-calon lain yang secara prediktif akan memenangkan pertarungan pilpres. Oleh karena itu bagi saya, sebenarnya dua hal. Kita layak menyambut baik dari putusan Mahkamah Konstitusi karena secara prosedur semua partai boleh mencalonkan diri. Cuman saya tidak terlampau yakin partai-partai ini akan berani mengusung calon internal mereka atau siapapun yang diusung oleh partai yang ikut dalam pemilu. Karenanya kalau mau jujur sebenarnya sebagai bentuk apresiasi terhadap Mahkamah Konstitusi, partai-partai yang ikut pemilu mestinya maju. Mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden seperti Bang Fahri ini, majukan Bang, ada Pak Yusril di situ, ada Bang Fahri, saya kira sudah punya tiket ini bertanding di 5 tahun yang akan datang. Problemnya adalah mau tidak, mau memajukan diri ataupun tidak, kan di situ kuncinya Mas Iqbal. Oke, itu yang paling penting dan tindak lanjut ini yang menarik dicermati bersama-sama. Mas Adi, Mas Fadil, Bang Fahri, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi bersama kami di Breaking News. Sehat selalu semuanya, selamat sore. Untuk Anda yang baru bergabung, kami sampaikan kembali putusan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang baru dibacakan kali ini bahwa MK menganulir pasal 222 Undang-Undang Pemilu yang menerangkan bahwa partai politik dan gabungan partai politik harus memiliki syarat minimal 20% jumlah kursi di DPR atau 25% suara sah nasional. Sehingga partai politik dan gabungan partai politik manapun bisa mencalonkan calon presiden maupun calon wakil presiden. Saya Tifa Solesa, terima kasih sudah bersama Breaking News Kompas TV. Memasuki adu penalti. Di saat penting, kita perlu yang terbaik. Aqua 100% murni, alirkan kebaikan alami, dukung 100% performa. Aqua 100% murni, pilihan timnas Indonesia. Ngeri mantapnya. Belum makan, yakin ngopi. Luwak white coffee nyaman diminum. Luwak white dan luwak hitam diolah dengan teknologi slow roasting, membuat pH level lebih netral sehingga nyaman diminum kapan saja.